Di Medio Academy Bootcamp spesialis pada Node.js Project Shop Online, kita akan menuju ke materi berikutnya, yaitu post add product. Artinya gini, membuat get method untuk menambahkan sebuah produk, ya, produk baru gitu ya. Oke, terakhir kita membuat pada admin products, ya, pada route, ya, route admin products, kita sudah membuat metode get, ya, untuk menambahkan produk, di mana di situ sudah ada formnya di URL add-product. Di dalam form tersebut kita sudah siapkan variabelnya di sini, yaitu title, description, dan price, ya. Kemudian di situ juga kita melakukan retrieve database, di mana kita meretrieve kategori, ya. Find kategoris, jenis kategorisnya yang ada pada database. Kemudian kita render ke admin add product pada view yang sama. Value dari database tersebut kita simpan di dalam variabel ini, title, ya, kemudian description, value-nya ada description, kategoris, value-nya ada kategoris, kemudian price, value-nya adalah price. Kemudian selanjutnya kita harus membuat metode post untuk produk tersebut, karena apabila kita menuliskan produk baru pada form tersebut, kita harus bisa menyimpannya ke dalam database. Untuk itu kita perlu menggunakan request HTTP method post. Ini akan saya rubah menjadi add product. Kemudian saya ganti router.post/add product. Function request tetap sama. Kemudian kita cek body dengan menggunakan body parser di situ, yaitu title. Title harus ada value-nya, not empty. Dengan not empty method, kemudian cek body, di situ konten, tidak ada konten, jadi kita ganti menjadi description, ya. Kemudian saya ganti ini, description must have value, kemudian saya tambahkan di bawah, yaitu price, ya. Price, dan di sini price must have value, kemudian metodenya adalah is decimal, ya. Selanjutnya kita juga akan melakukan validasi di sini, yaitu untuk validasi upload image. Karena pada saat kita membuat produk, di situ ada title, ada description, kemudian ada kategorisnya, kemudian ada price, dan selanjutnya adalah kita bisa mengupload gambar dari produk tersebut. Tapi kita tidak bisa melakukannya di sini. Kita harus membuat custom validator untuk image, yaitu kita akan buat di file app.js sini. Kemudian kita buat di middleware validation di sini. Kita cari di sini pada express validator. Kita akan buat di setelah property error formatter di sini, ya. Dia batasnya adalah curly brace ini. Kemudian kita buat di bawahnya di sini. Kita beri nama custom validators. Kemudian kita beri objek di dalamnya, yaitu isImage function dengan value dan file name. Kemudian curly bracket. Kita beri variabel di sini dengan nama extension. Karena kita akan memvalidasi extension dari image tersebut, ya. Kita beri nama extension adalah path extension name, ya. Setelah itu baru file name. Pertama kita ingin dia di to lowercase. Selanjutnya kita gunakan switch, yaitu switch dari extension di atas. Kemudian curly brace di sini baru kita buat case-nya. Case apabila .jpg, maka kita ingin return .jpg. Ini saya geser sedikit, kemudian saya copy di sini. Saya akan membuat case yang lain, yaitu untuk rapikan. Setelah JPG, mungkin di sini saya tuliskan JPEG,
yaitu returnnya JPEG, kemudian case PNG, kemudian kita return PNG, kemudian kita case satu lagi if empty, kita return JPG ya. Kemudian terakhir adalah default, kita harus tempatkan di sini sebagai defaultnya. Default kita ingin return false ya. Kemudian kita juga harus melakukan validasi untuk file upload. Karena di sini form yang akan kita isi image agar tidak undefined. Karena user kemungkinan asal mengupload saja dan ternyata yang dikirim undefined. Jadi kita harus validasi di sini untuk memastikan yang dikirim tidak undefined. Nah, untuk itu kita harus tambahkan variabel di admin underscore product di sini pada router postnya di sini. Ya, di sini kita akan menambahkan sebuah variabel yaitu image file sama dengan type of-nya adalah require.files image. Jadi file yang di-upload ini tidak sama dengan undefined. Jadi bacanya begini, jika tipe dari file yang di-upload itu tidak sama dengan undefined, maka file tersebut harus ada namanya. Kemudian titik 2 adalah else, jika tidak, kosongkan saja namanya, empty string. Oke, kita tambahkan lagi di bawah sini, require baru, require check body, yaitu image. Kita beri pesan di sini, you must upload an image. Jadi tidak boleh yang lain ya, harus image bentuknya. Antara lain extension yang sudah kita validasi yaitu JPG, PNG, begitu ya. Kemudian metodenya adalah isImage, adalah dalam kurung image file. Kemudian kita lanjut dengan variabel di bawah ini, variabel title, require body title, oke. Kemudian slug, require body slug, replace, jadi menggantikan spasi dengan dash di sini. Kemudian harus lowercase, ya kita lowercase. Kita tambahkan di sini variabel description, require body description. Kemudian price, kita scan require body, di mana di situ ada atribut price. Kita akan simpan di variabel price. Kemudian variabel kategori, require body kategori. Kemudian kita inisialisasi juga di sini variabel errors, require validator, validation, errors method. Kemudian kita beri condition di sini if error, jika error kita find database di sini, find function dengan error dan kategoris. Kemudian kurung kurawal kita render ke admin add product. Kemudian parameter kedua adalah di sini kita beri objek. Bahwa kita lewatkan variabel errors di sini adalah error. Kemudian title adalah title. Ini setelah kita retrieve dari database ya. Kita simpan nilai dari description dengan variabel description. Kemudian kategoris. Satu lagi price adalah price. Kemudian else di sini kita mengambil produk find one, di mana slug-nya di sini harus unik ya, tidak boleh sama ya. Di mana slug yang kita ambil adalah slug-nya di sini. Slug-nya adalah slug. Kemudian function, kita beri function error dan
argumennya satu lagi adalah produk, kurung kurawal. Kita beri condition if lagi di sini, if product. Kita require message ya, flash message, yaitu danger flash yang warnanya merah ya. Product title exists. Choose another title ya. Jadi pada saat input produk, kita tidak boleh menginput nama yang sama. Dan tolak ukurnya adalah slug ini ya. Slug ini yang divalidasi. Apabila slug ini sama namanya ya, maka dia akan diberikan pesan produk sudah ada dan tidak boleh sama. Kemudian kita akan meretrieve juga kategori di sini, kategori find function error dan kategoris, kurung kurawal, semikolon. Kemudian kita render hasil dari retrieve tersebut, render ke admin add product. Kemudian objek yang akan kita lewatkan yaitu title adalah title, kemudian description adalah description, kategoris, jangan sampai typo ya, price adalah price. Oke. Kemudian kita buat else untuk yang ini ya, if, kemudian else kita buat di sini. Ini kan if pertama ya, kemudian else kita buat variable price 2 sama dengan parse float price to fixed 2 desimal ya. Kemudian di bawahnya kita buat variable product. Kita buat produk baru di sini, new product, di mana akan kita lewatkan objek di sini, yaitu title is title, kemudian slug, description is description, price sama dengan price 2 ya. Kemudian kategori sama dengan kategori. Kemudian image adalah nilainya image file. Oke. Ini adalah hasil dari isian ya pada saat dia menambahkan produk di formnya. Kemudian di bawahnya kita simpan ya. Product.save. Kita beri callback function. Jika error, if error, kita langsung return console log error. Kemudian apabila tidak error di situ ya, otomatis setelah tersimpan, ini setelah saya berikan keterangan setelah tersimpan, maka dia akan otomatis membuat direktori baru, yaitu pada direktori public product images, yaitu ditambahkan product ID-nya, kemudian function error, kita return console log error. Kemudian juga setelah tersimpan, otomatis juga membuat direktori baru, yaitu saya copy saja dari sini ya. Pada public/product image, product ID-nya tetap harus ada, disertakan di situ. Kemudian plus di sini, yaitu membuat direktori gallery, kemudian function error, return console log error. Oke. Dan juga otomatis file tersebut atau image tersebut disimpan ke dalam direktori baru pada public product underscore image, kemudian disertakan di situ ID dan dibuat lagi baru yaitu gallery thumbs ya. Thumbs, function errornya sama, console log error. Oke. Kemudian condition di sini if image filenya tidak sama dengan
empty string ya. Kita masukkan di situ variabel product image, require file yang diupload tadi ya, image. Kemudian kita buat variabel path di sini pada public folder product image plus product ID, product titik ID ya, salah ini saya tulisnya product titik ID ya, karena ini adalah metode, mestinya product titik ID. Kemudian ditambahkan juga tambahan slash di sini plus image file. Jadi kita membuat path di sini yaitu public product image ya, kemudian product ID, kemudian slash plus image filenya ya. Berikutnya kita buat product image menggantikan namanya ya, mv atau move ya, path function error dalam kurung return console.log error. Kemudian di bawahnya kita require flash apabila memang sukses. Kita berikan label sukses di sini atau warning sukses, yaitu dengan produk telah ditambahkan ya. Kita gunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita respon dengan meredirect ke /admin/products. Ini saya naikkan. Oke, yang ini yang bawah, sisa dari admin_product kita nggak butuhkan lagi ya. Sortable juga kita nggak butuh. Kemudian edit page mungkin kita butuh ya untuk edit products ya. Jadi kita simpan dulu sampai di sini. Kita akan coba pada browser localhost 3000. Kita lihat. Localhost 3000 admin products. Oke, kita aktifkan dulu servernya. Di sini nodemon. Di sini ada error, kita akan cek apa errornya. Pasti ada yang typo di sini. Halaman 69 custom validator unexpected identifier. Kita lihat di app.js 69 baris 69 di sini ya, di sini ada error. Kita lihat errornya di mana. Nah, ini ya, kita harus tambahkan koma di sini. Oke. Tambahkan koma. Jadi di sini ada express validator dan kita tambahkan opsional berikutnya itu custom validator yang kita buat tadi. Kemudian kita coba lagi, kita simpan ya. Oke, masih ada yang error di sini. Kita lihat lagi pada admin product JS 212. Admin products.js. Mungkin ini. Kalau ini kita hapus dulu ya. Yang page ini kita nggak pakai kan ya. Edit page sampai dengan sini. Edit page juga kita hapus. Kelihatannya ada yang kurang ininya. Kemudian kurung. Oke, tadi saya menghapus ini ya. Menghapus penutupnya. Seharusnya kita masih gunakan di sana nih. Yang terakhir adalah kurung, kita masih gunakan di atas. Semoga tidak ada lagi error. Kita simpan. Kita simpan lagi, kita cek ya. Ada lagi error di sini. Oh ya, kita belum aktifkan Mongo-nya ya.
server Mongo-nya kita aktifkan dulu. Di sini aja. Mongod. Kita kembali ke ini, ke tab yang kedua. Kita simpan lagi. Oke ya, kelihatannya sudah beres semuanya, tidak ada lagi error. Server running on port 3000, kemudian connect to database. Kita cek lagi di browser, kita refresh. Oke, produk sudah ada. Oke, halaman admin products ya, index ya, halaman indeks produk sudah ada. Mungkin Anda di sini masih kosong, nggak usah khawatir. Kemudian kita akan coba klik add new product di sini ya. Kita diberikan sebuah form di sini pada halaman add product. Kita akan coba klik submit button. Kita akan lihat apa errornya. Oke, di sini ada error cannot read property replace of undefined. Kemungkinan kita ada typo lagi di sini. Kita lihat di halaman admin product.js halaman 56. Kita cek lagi. Errornya adalah cannot read replace. Oke, di sini kita salah ya. Typo di sini var slug. Jadi slug ini kita menggunakan title yang kita replace ya. Jadi slug-nya adalah sama dengan title ini. Yang kemudian kita replace, kita ganti spasi dengan dash. Kita cek lagi, kita simpan. Kembali lagi ke produk. Kita back lagi ya. Kita refresh, kita submit. Ya. Di sini kita menemukan 3 buah error message, yaitu pertama title harus ada value-nya ya. Must have value, kemudian description juga harus ada value-nya. Price, ya, price juga harus ada value-nya. Oke. Kemudian kita akan coba tes upload dengan mengupload selain image. Karena kita tidak boleh mengupload selain image ya. Jadi kita akan mengupload selain image, yaitu kita ambil contoh, kita mau upload PDF misalnya. Ya. Kita open, kita submit. Ya, di sini ada warning lagi, you must upload image. Ya, oke. Jadi validasi sudah bekerja. Kemudian kita akan coba lagi tes menginput produk dengan tidak menyertakan image ya. Tes, misalnya kita tes, kita ambil misalnya fruit ya, price-nya 100 misalnya. Kemudian kita tidak menyertakan image. Maka kita coba submit. This page isn't working. Didn't send any data. Kita cek lagi. Parse float is not defined. Ada yang error lagi pada halaman admin product baris ke-86. Parse float kita mungkin ada error lagi di sini. Halaman 86. Ini typo ya, parse ya, bukan parse ya. Parse float price to fixed. Oke, kita simpan lagi. Jalan lagi. Kita cek lagi di browser. Kita back. Kita refresh. Kita masukkan tes price 100. Kita tidak mengupload image. Kita submit. Error lagi. Kita cek lagi errornya. Ada lagi typonya di sini. Product ID is, nah ini dia nih. Kita salah lagi menulis ini product ID. Harusnya bukan product underscore ID, tapi product titik underscore ID ya. Pada halaman admin products baris 101. Nah ini dia. Nah ini salah ya. Titik ya. Kemudian kita cek lagi. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang error ya. Kita save. Oke, kita balik lagi. Kita back, refresh, kita isi lagi, tes 100, submit. Oke, ya. Product title exist, ternyata tes tadi sudah masuk ya ke dalam database, walaupun tadi ada error, tapi ternyata sudah berhasil disimpan.
Berarti kita harus membuat produk yang lain, yaitu contoh misalnya. Kita biarkan saja nih, tambahkan 1000 misalnya ya. Kita tes lagi, submit. Oke. Produk telah ditambahkan, tapi gambarnya ini ya, no image. Karena kita tidak menambahkan image di situ. Kita akan coba kecilkan ini gambarnya. Jadi kita tidak menyertakan image, sudah berhasil. Kita coba menyertakan image di sini. Ambil contoh 2, ini juga contoh 2. Price-nya 100, kita sertakan image di sini. Misalnya kita ambil image contoh saja ya, kemudian ditampilkan. Kita submit. Ya. Maka produk ini akan ditampilkan ya. Ini masih ada yang produknya masih belum tampil di sini, akan kita fix nanti ya. Kemudian ini juga kita akan kecilkan sehingga sesuai dengan ini ya. Oke. Kita break dulu, kita lanjut pada video berikutnya.